Semua penguin semi-akuatik menghabiskan lebih dari separuh hidup mereka di air. Menjadi perenang yang sangat baik kecuali untuk aksen warna yang sesekali muncul. Semua penguin sebagian besar berwarna hitam dan putih. Hitam di punggung dan kepala, putih di perut mereka. Sebuah penampilan yang sering disebut tuxedo pola ini merupakan salah satu bentuk kamuflase dikenal sebagai counter shading orang kulit hitam. Menyatu dengan lautan gelap jika dilihat dari atas. Putihnya membuat mereka sulit dibedakan melawan sinar matahari. Bila dilihat dari bawah hanya ditemukan di belahan bumi selatan. Penguin termasuk di antara sedikit spesies hewan yang sangat umum. Di Antartika menahan dingin paling keras yang ditemukan di bumi, dengan suhu mencapai 50 di bawah 0 Celcius. Dalam kondisi yang akan mematikan bahkan bagi manusia yang berpakaian sangat tebal. Meskipun bertentangan dengan kepercayaan populer, banyak spesies penguin juga ada di daerah beriklim sedang di Amerika Selatan dan Oseania, dengan penguin Galapagos bahkan ada di dekat ekuator. Penguin pertama kali berevolusi dari yang lain, burung prasejarah sekitar kematian dinosaurus, 60 hingga 70 juta tahun yang lalu, dengan sisa-sisa fosil basal awal. Penguin ditemukan di Selandia Baru dan Antartika, dengan sirip yang lebat. Diadaptasi secara khusus untuk kehidupan semi-akuatik. Tulang mereka diratakan melebar dan menyatu menjadi satu kaku. Permukaan tertutup bulu seperti sisik pendek. Penguin juga segera tumbuh lebih besar dari burung lain karena tidak ada lagi dibatasi oleh aerodinamis dan oleh kebutuhan untuk menjaga berat badan. Penguin prasejarah tertentu telah diketahui berukuran dewasa, manusia seperti Anthropneus yang ada. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, penguin saat ini terdiri dari 20 penguin yang berbeda, spesies yang dapat dibagi menjadi 6 berbeda. Genus mereka dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan beragam tanda halus. Penguin adalah hewan yang sangat sosial meskipun terkadang berpergian dan berburu, dalam jumlah dan individu yang lebih kecil. Hasil penguin memiliki beragam visual dan bentuk, komunikasi pendengaran dengan panggilan dan postur yang berbeda. Mengepakkan sayapnya menandakan salah satu dalam penyambutan. Atau tampil antagonis untuk menangkal individu yang tidak diinginkan atau menghindari konflik. Vokalisasi penguin yang berbeda dibagi menjadi 3 kategori panggilan kontak yang mampu paling keras, untuk didengar hampir 1 mil jauhnya di antara spesies penguin yang lebih besar, dan digunakan untuk mengidentifikasi dan anggota koloni Yunani. Tampilan panggilan menjadi panggilan yang kompleks digunakan di antara penguin mitra, dan menyampaikan informasi pengakuan seksual dan individu teritorial. Karena semua panggilan penguin juga dapat diidentifikasi secara individual, memungkinkan pasangan untuk mengenali satu sama lain. Yang terakhir adalah panggilan ancaman yang digunakan untuk mempertahankan wilayah atau menarik perhatian predator di dekatnya. Musim kawin berlangsung setiap 12-16 bulan, dengan hanya penguin kaisar berkembang biak selama musim dingin.
Laki-laki datang lebih dulu untuk membangun sarang. Seringkali puasa akan memusatkan perhatian penuh kepada persiapan situs sarang. Tempat bersarang sangat bervariasi antar spesies, dari hutan dan semak-semak hingga pantai berbatu. Untuk mendarat, raes pedalaman kebanyakan membangun sarang dengan batu atau ranting. Penting dalam pacaran menjadi wanita. Ada 3 jenis tampilan pacaran yang berbeda, yaitu tampilan ekstatis, juga dikenal sebagai trompet datang panggilan kerja pertama, dan diidentifikasi ayunan kepala. Laki-laki telah memiliki situs sarang. Di mana wanita membalas tampilan ekstatis untuk menunjukkan minatnya, menghadap pasangannya dan melakukan gerak-gerakan baik secara bergantian maupun serempak. Membangun ikatan pasangan, tampil estetika bersama. Berlanjut selama masa inkubasi telur dan perkembangbiakan makan anak ayam. Tahap terakhir adalah membungkukkan, di mana salah satu atau kedua pasangan menunjuk paruh ke pasangan mereka, yang memperkuat pengakuan antar mitra dan menyelesaikan konflik apapun. Sebelum kawin, satu pasangan membungkuk dalam kepala yang lain untuk menunjukkan minat mereka. Pasangan mereka melakukan hal yang sama sebelum penyempurnaan. Tindakan rapat itu sendiri biasanya sangat singkat. Betina kemudian bisa bertelur 1 atau 2 telur. Sedangkan kaisar dan penguin raja malah memilih untuk mengerami kaki tunggal. Telur bergiliran sementara yang lain mencari makan untuk dibawa kembali ke mereka. Setelah menetas, anak ayam dirawat dengan cara yang sama oleh kedua orang tuanya. Satu tetap di belakang sementara yang lain berburu dan membawa kembali makanan, muntah ke dalam mulut ayam tempat mereka dibuat. Sebagai anak ayam dilahirkan kecil dan tidak berdaya, baik telanjang atau dengan kurus, bulu coklat putih atau abu-abu yang hanya berubah setelah penguin mencapai masa remaja dengan menjalani masa aldehyde. Ganti kulit setelah setahun, dengan semua penguin mengambil tambahan 2 hingga 7 tahun untuk mencapai pematangan sebagai besar penguin berumur panjang. Di tahun pertama kehidupan mereka, penguin sering dibunuh oleh predator, seperti anjing laut, macan tutul, singa laut, atau lainnya. Hiu atau paus pembunuh. Memangsa telur dan cek penguin yang tersesat terlalu jauh dari peternakan, atau terlalu sakit atau terlalu lemah untuk dipertahankan. Kata penguin sendiri berasal dari sebutan untuk ang agung yang sekarang telah punah, Atlantik Utara. Meskipun hanya berhubungan jauh dengan penguin, mereka cukup mirip dalam penampilan. Bahwa ketika penjelajah Eropa pertama melakukan perjalanan ke selatan mereka, penguin istilah Wales yang sama dengan berarti whitehead. Penguin dengan cepat menjadi populer di kalangan penjelajah dan pelaut karena penampakannya, kurangnya rasa takut pada manusia karena banyak spesies Antartika yang kekurangan daratan, predator, sikap tegak mereka, dan rasa ingin tahu. Sikap sering mengarah dan pada penggambaran manusiawi dalam seni dan budaya. Sering digambarkan sebagai orang ramah dan lucu dengan rasa martabat yang berlebihan. Meskipun memiliki keterbatasan visi, yang sering digunakan adalah jenis logo atau maskot yang tidak mengancam atau ramah anak untuk perusahaan dan organisasi, dan sering muncul sebagai animasi karakter dalam acara anak-anak atau sebagai mainan mewah yang berpopuler.
Meskipun sejak penemuan mereka dengan penjelajah pertama di Antartika dan mereka, pulau-pulau sekitarnya banyak predator baru juga diperkenalkan, seperti anjing tikus dan kucing, yang segera mentargetkan mangsa yang mudah. Penguin yang tidak curiga serta diburu secara khusus oleh manusia untuk daging dan telurnya. Banyak masyarakat adat yang memulai perburuan penguin. Dilanjutkan oleh nelayan barat dan penjelajah yang menangkap mereka, sumber makanan yang mudah karena ketidakmampuan mereka, dan kurangnya rasa takut pada manusia. Serta kulit penguin yang digunakan untuk membuat item pakaian seperti topi dan sendal. Mereka adalah bulu lebat yang sering digunakan sebagai isian minyak yang ditemukan di lemak tubuh. Penguin juga pernah dianggap berharga dengan berburu penguin untuk minyak. Penguin juga pernah dianggap berharga, sangat populer di Pulau Falkland. Pernah dikenal dengan populasi penguin yang cukup besar, dengan 5 spesies berbeda yang sering bersarang di pulau itu. Lebih dari 2,5 juta penguin diperkirakan telah dibunuh hanya dalam waktu 15 tahun, periode selama 1900-an. Hiruk pikuk berakhir dengan terkenalnya bahan kimia alternatif pada tahun 1918. Penguin sampai hari ini terancam juga oleh persaingan memperebutkan makanan dengan manusia, terutama penangkapan ikan berlebihan di Pasifik Selatan sehingga mempengaruhi penguin. Berkontribusi terhadap penurunan tajam populasi penguin di seluruh dunia. Dengan banyak penguin juga terjebak di jarang penilaian dan tenggelam. Tambahan perubahan iklim yang terdokumentasi juga telah terbukti di habitat penguin Antartika kita. Membutuhkan bertentangan besar es laut tebal untuk penangkaran besar mereka. Sedangkan sumber makanan utama bagi banyak spesies penguin adalah krill. Juga telah berkurang secara signifikan karena lapisan es yang mencair. Memproduksi alga, sumber makanan krill sendiri. Populasi penguin chinstrap telah menurun lebih dari 50% sebagai akibat langsung dari pemanasan global. Kebocoran minyak juga meracuni ribuan penguin. Minyak mentah tersangkut di bulu mereka sehingga mengurangi isolasi mereka, kemampuan menyebabkan hipotermia. Meskipun hari ini sebagian besar penguin pernah dinyatakan dilindungi atau terancam punah. Permanen telur penguin secara ilegal juga terus berlanjut. Sering dijual sebagai makanan lezat dengan kuning telurnya yang luar biasa, sangat diinginkan. Daging penguin juga masih ditemukan menggunakan umpan bagi para nelayan di Laut Selatan. Meskipun banyak sanksi hukum terhadap segala bentuk pembunuhan penguin, terlepas dari popularitas mereka, tampaknya masa depan bukan pertanda baik lagi bagi mereka. Penguin menemukan diri mereka di dunia yang menyusut. Mencairnya salju dan es sekarang menghadapi ancaman kepunahan yang sama. Begitu banyak dari leluhur mereka yang gagal menghindar. Tapi sampai hari itu mereka tetap berada di tepi pantai kita.